Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan bahas kisah tentang seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Amir al-Jumahi. Sa'id bin Amir al-Jumahi adalah salah satu dari ribuan orang mu'alaf yang datang dari daerah Tan'im, daerah luar Makkah, demi memenuhi undangan para pembuka Quraisy untuk menyaksikan pembunuhan Khubayb bin Adi, salah seorang sahabat Muhammad, setelah mereka berhasil menangkap Khubayb dengan cara menipunya. Jiwa muda dan kekuatan yang dimilikinya membuat Sa'id mampu menerobos kumpulan manusia saat itu, sehingga ia dapat berdiri sejajar dengan para pemuka Quraisy seperti Abu Sufyan bin Harb, Sofwan bin Umayyah, dan lainnya yang menyaksikan pemandangan saat itu. Kesempatan itu membuat Sa'id dapat melihat para tawanan suku Quraisy yang sedang terikat. Tangan para wanita, anak-anak, dan pemuda mendorong tubuh Sa'id masuk ke arena pembunuhan. Di tempat para suku Quraisy melakukan balas dendam kepada Muhammad lewat diri Khubayb, dan sebagai balasan dari para anggota suku Quraisy yang mati dalam peperangan Badar. Saat kerumunan yang sesak itu sampai ke tempat pembunuhan dengan membawa tawanan, berdirilah pemuda yang bernama Sa'id bin Amir al-Jumahi dengan tegaknya di hadapan Khubayb. Ia menyaksikan Khubayb berjalan ke arah kayu yang telah dipancangkan. Sa'id mendengar suara Khubayb yang tenang di antara jeritan dan teriakan para wanita dan anak-anak. Khubayb berkata, "Tepatkah kalian mengizinkan aku untuk melakukan sholat 2 rakaat terlebih dahulu?" Sa'id lalu memperhatikan Khubayb saat ia menghadap kiblat dan melakukan sholat 2 rakaat. Betapa bagus dan sempurna 2 rakaat sholat yang dikerjakannya. Sa'id yang memperhatikan saat Khubayb menghadap para pemuka Quraisy seraya berkata, "Demi Allah, kalau kalian tidak menduga bahwa aku akan memperpanjang sholat karena merasa takut mati, pasti aku akan memperbanyak bilangan sholat tadi." Sa'id memperhatikan kaumnya dengan kedua mata kepalanya saat mereka memotong bagian tubuh Khubayb yang masih hidup. Mereka memotong setiap bagian tubuh Khubayb sambil berkata kepadanya, "Apa kau ingin Muhammad menggantikan posisimu ini dan engkau akan selamat karenanya?" Ia menjawab, padahal darah mengalir di sekujur tubuhnya, "Demi Allah, aku lebih suka menjadi pengaman dan meninggalkan istri dan anakku daripada Muhammad ditusuk dengan duri." Maka semua manusia yang hadir saat itu mengacungkan tangan seraya berteriak sengit, "Bunuh dia, bunuh dia." Lalu Sa'id bin Amir menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa Khubayb mengangkat pandangannya ke langit dari atas tiang kayu seraya berdoa, yang artinya, "Ya Allah, hitunglah satu demi satu mereka semua, bunuhlah mereka secara kejam, janganlah kau sisakan satu pun dari mereka." Khubayb pun meniup nafasnya yang terakhir. Pada tubuhnya banyak sekali bekas luka pedang atau tombak yang tidak bisa dihitung sama sekali. Suku Quraisy pun telah kembali ke Mekah dan mereka semua sudah lupa akan bangkai tubuh dan proses pembunuhan Khubayb. Akan tetapi dalam diri seorang pemuda yang hampir balik bernama Sa'id bin Amir al-Jumahi tidak pernah hilang bayangan Khubayb saat pun. Sa'id sering melihat Khubayb di kala tidur. Saat terjaga pun Sa'id sering melihatnya dengan ilusi. Tergambar di benak Sa'id saat Khubayb melakukan sholat 2 rakaat yang begitu tenang dan nikmat di depan kayu yang terpancang. Sa'id mendengar getaran suara Khubayb di telinganya saat Khubayb berdoa untuk kehancuran suku Quraisy. Sa'id menjadi khawatir terkena petir dibuatnya atau takut terkena hujan batu yang jatuh dari langit karenanya. Lalu Khubayb seperti telah mengajarkan Sa'id apa yang belum diketahui sebelumnya. Khubayb mengajarkannya bahwa hidup yang sesungguhnya adalah akidah dan jihad di jalan akidah hingga mati. Khubayb mengajarkannya bahwa iman yang mantap akan menimbulkan banyak keajaiban dan mukjizat. Khubayb juga mengajarkannya hal lain, yaitu bahwa pria yang dicintai oleh para sahabatnya dengan cinta seperti ini tiada lain adalah seorang nabi yang didukung oleh langit. Pada saat itu pula Allah melapangkan dada Sa'id bin Amir untuk memeluk Islam.
Maka ia berjalan menghampiri kerumunan manusia dan mengumumkan keterlepasan dirinya dari perbuatan dosa yang telah dilakukan oleh suku Quraisy, dan ia berikrar akan meninggalkan segala berhala yang pernah disembahnya, dan ia mengumumkan bahwa ia telah masuk Islam. Saat turut ikut berhijrah ke Madinah dan ia senantiasa mendampingi Rasulullah SAW, ia pun turut dalam perang Khaybar dan perang-perang lain setelah itu. Setelah Nabi Muhammad SAW kembali ke hariban Tuhannya saat menjadi pedang terhunus sebagai khalifah pengganti Rasul, yaitu Abu Bakar dan Umar, dan ia menjadi satu-satunya contoh bagi orang yang beriman yang berniat membeli kehidupan akhirat dengan dunianya. Ia rela mendahulukan Allah dan pahala yang akan diberikan daripada semua keinginan nafsu syahwat badan. Kedua khalifah Rasulullah SAW mengetahui dengan baik kebenaran dan ketakwaan yang dimiliki oleh Sa'id. Mereka berdua sering mendengarkan dengan serius setiap nasihat dan ucapan Sa'id. Sa'id mendatangi Umar saat Umar baru menjadi khalifah. Sa'id berkata kepadanya, "Ya Umar, aku berwasiat kepadamu agar engkau takut kepada Allah dalam urusan manusia, dan jangan engkau takut kepada manusia dalam urusan Allah. Ucapanmu jangan pernah menyalahi perbuatanmu, sebab ucapan yang terbaik adalah yang dibenarkan oleh perbuatan. Ya Umar, perhatikanlah dengan baik orang yang telah Allah percayakan kepadamu urusannya dari kaum muslimin, baik mereka yang jauh ataupun yang dekat. Cintailah mereka sebagaimana engkau menyayangi dirimu dan keluargamu. Buatlah mereka membenci apa yang engkau dan keluargamu benci. Goncanglah kumpulan manusia untuk menuju kebaikan, dan jangan engkau khawatir terhadap ancaman orang selagi di jalan Allah." Umar pun bertanya, "Siapa yang mampu melakukan itu, wahai Sa'id?" Sa'id menjawab, "Yang mampu melakukan itu adalah orang sepertimu yang telah diberikan Allah kepercayaan untuk mengurusi permasalahan umat Muhammad. Tidak ada lagi jarak antara orang sepertimu dengan Allah." Sejurus kemudian Umar mengajak Sa'id untuk menjadi salah seorang pembantunya seraya berkata, "Ya Sa'id, kami mengangkatmu menjadi wali daerah Hims." Sa'id menjawab, "Ya Umar, demi Allah, janganlah engkau menimpakan fitnah kepadaku." Umar pun menjadi berang seraya berkata, "Celaka kalian meletakkan kepemimpinan ini di leherku, kemudian kalian mau lepas tangan dariku. Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu." Kemudian Umar mengangkat Sa'id menjadi wali di daerah Hims seraya bertanya, "Bolehkah kami menentukan gaji buatmu?" Sa'id menjawab, "Apa yang akan aku lakukan dengan gaji tersebut, wahai Amirul Mukminin? Sebab gaji dari Baitul Mal melebihi kebutuhanku." Dan akhirnya Sa'id pun berangkat ke Hims. Sedikit sekali uang yang dibawa oleh Sa'id bin Amir hingga tiba saat datangnya beberapa orang dari penduduk Hims yang dipercaya oleh Amirul Mukminin. Amirul Mukminin berkata kepada mereka, "Tuliskan nama-nama orang miskin kalian sehingga dapat aku cukupkan kebutuhannya." Mereka pun melaporkan data yang mereka miliki. Di dalamnya terdapat nama Fulan, dan Sa'id bin Amir. Umar bertanya kepada mereka, "Siapakah Sa'id bin Amir ini?" Mereka menjawab, "Dia adalah pemimpin kami." Umar bertanya, "Pemimpin kalian termasuk orang fakir?" Mereka menjawab, "Benar, demi Allah." Lama waktu berjalan, namun di rumahnya tidak ada tungku api menyala. Maka meledaklah tangis Umar hingga air matanya membasahi janggut. Kemudian beliau mengumpulkan uang sebanyak 1000 dinar dan ditaruhnya dalam sebuah ikatan seraya berkata, "Sampaikanlah salamku padanya dan katakan padanya bahwa Amirul Mukminin mengirimkan uang ini untukmu agar semua kebutuhanmu tercukupi." Datanglah utusan tadi kepada Sa'id dengan barang bawaannya. Sa'id melihat bungkusan itu dan ternyata di dalamnya terdapat banyak uang dinar. Ia menolaknya seraya berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Seolah ia terkena musibah. Lalu datanglah istrinya tergopoh-gopoh sambil bertanya, "Ada apa Sa'id? Apakah Amirul Mukminin telah wafat?" Sa'id menjawab, "Bahkan lebih dahsyat dari itu." Istrinya bertanya lagi, "Apa yang lebih dahsyat dari itu?" Ia menjawab,
Dunia sudah merasuki diriku untuk merusak akhiratku, dan kini fitnah sudah menyebar di rumahku. Istrinya berkata, kalau begitu campakkan saja hal itu, padahal istrinya tidak tahu tentang uang dinar tadi. Sa'id bertanya, maukah kamu menolongku untuk melakukannya? Istrinya menjawab, ya. Maka Sa'id mengambil uang dinar tadi dan ia membaginya dalam beberapa bungkusan. Kemudian ia bagikan kepada kaum muslimin yang fakir. Tidak lama berselang, datanglah Umar radhiyallahu anhu ke beberapa daerah di Syam untuk memeriksa kondisi penduduknya. Saat ia tiba di Hims, dan daerah ini disebut Al-Kuwaifa sebagai panggilan kecil bagi kota Kufa, dan untuk mempersamakan daerah Hims dengan Kufa karena banyaknya penduduk yang mengeluhkan kinerja para pegawai dan wali di wilayah mereka, sebagaimana yang sering terjadi di Kufa. Saat Umar tiba di sana, beberapa penduduk menghampiri Umar untuk memberikan sambutan terhadapnya. Umar lalu bertanya kepada mereka, bagaimana pendapat kalian tentang Amir di sini? Mereka mengadukan keluhan kepada Umar dan mereka menyebutkan 4 kekurangan Amir mereka. Setiap satu masalah lebih besar dari lainnya. Umar berkisah, maka aku pun mengumpulkan Amir mereka, yaitu Sa'id bin Amir dengan orang-orang tadi. Dan aku berdoa kepada Allah agar dugaanku tidak dibuat salah, karena aku menaruh kepercayaan besar kepada Sa'id. Saat mereka dan pemimpinnya sudah tiba menghadapku, aku bertanya, apa yang kalian keluhkan dari Amir kalian? Mereka menjawab, ia tidak keluar bekerja sehingga hari sudah amat siang. Aku bertanya, apa komentarmu dalam hal ini ya Sa'id? Ia terdiam sejenak lalu berkata, demi Allah, tadinya aku tidak mau mengatakan hal ini, namun karena ini harus disampaikan maka aku pun akan menceritakannya. Aku tidak punya pembantu di rumah. Setiap kali aku bangun di pagi hari maka aku harus menumbuk gandum buat keluargaku. Kemudian aku harus mengaduknya dengan perlahan sehingga ia menjadi ragi. Lalu aku buatkan roti untuk keluargaku. Kemudian aku berwudu dan keluar untuk mengurusi permasalahan manusia. Umar bertanya, lalu apa lagi yang kalian keluhkan terhadapnya? Mereka menjawab, ia tidak mau melayani seorang pun pada waktu malam. Umar bertanya, apa komentarmu dalam hal ini wahai Sa'id? Ia menjawab, demi Allah, sungguh aku juga sungkan untuk menceritakan hal ini. Aku telah membagi waktu siangku untuk berkhidmat dalam urusan mereka dan waktu malam untuk Allah. Umar pun bertanya lagi, apa lagi yang kalian keluhkan darinya? Mereka menjawab, ada satu hari dalam sebulan di mana ia tidak keluar untuk mengurusi kami. Umar bertanya, apa maksudnya ini wahai Sa'id? Ia menjawab, aku tidak memiliki pembantu wahai Amir Mukminin, dan aku tidak memiliki baju kecuali yang sedang aku pakai ini. Aku mencucinya sebulan sekali dan aku menunggunya hingga ia kering. Dan pada penghujung hari baru aku dapat keluar menemui mereka. Umar bertanya lagi, apa lagi yang kalian keluhkan darinya? Mereka menjawab, seringkali ia hilang kesadaran sehingga ia tidak mengenali orang yang berada di sekelilingnya. Umar bertanya, apa maksudnya hal ini ya Sa'id? Ia menjawab, aku menyaksikan pembunuhan Khubayb bin Adi. Pada saat itu aku musyrik, dan aku melihat para penduduk Quraisy memotong jasadnya, dan mereka bertanya kepada Khubayb, apakah kau ingin Muhammad menggantikanmu di sini? Ia menjawab, demi Allah, aku tidak suka merasa aman dengan istri dan anakku, padahal Muhammad sedang ditusuk dengan juri. Dan aku selalu teringat akan hari itu dan mengapa aku tidak menolongnya, sehingga aku menduga bahwa Allah tidak mengampuniku. Maka aku pun hilang kesadaran karenanya. Saat itu Umar langsung berkata, segala puji bagi Allah yang telah membuat dugaanku kepadanya tidak rusak. Kemudian Umar mengirimkan 1000 dinar untuknya agar dapat memenuhi segala kebutuhannya. Begitu istri Sa'id melihat uang tersebut, maka ia berkata, segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan kami lewat khidmat yang kau berikan. Berilah segala kebutuhan hidup kita dan carilah seseorang yang mau diupah sebagai pembantu. Sa'id berkata kepada istrinya, apakah kau punya sesuatu yang lebih baik dari itu? Istrinya bertanya, apakah itu? Sa'id berujar, kita kembalikan lagi kepada orang yang membawanya dan hal itu lebih kita butuhkan. Istrinya bertanya lagi, apakah itu? Ia menjawab, kita pinjamkan uang tersebut kepada Allah sebagai qardhan hasanan.
yaitu pinjaman yang baik. Istrinya menanggapi, benar, dan engkau akan dibalas dengan kebaikan kebenaran karenanya. Setelah itu ia meninggalkan majelis, maka ia membagikan uang dinar tersebut dalam beberapa bungkus, dan ia berkata kepada salah seorang anggota keluarganya, bawalah ini kepada janda fulan, yatim fulan, si miskin fulan, dan si fakir fulan. Ya, itu adalah kisah tentang Said, bagaimana beliau hidup dengan sederhana meskipun dia adalah seorang pemimpin. Itulah contoh pemimpin yang baik dan tawadhu. Sekian dari kami, semoga kisah ini memberikan banyak manfaat dan hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.